Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Calon guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Putri Andika, guru SMKN 1 Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Baiklah, di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dan Keyakinan Kelas. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Dr. Handes Habu Hasan dan Ibu Lulu Zulaika MPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Peserta didik tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan cenderung mendapatkan hukuman dan akan mempermalukan dirinya sendiri. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya yang pertama menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa, serta guru yang mengajar. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah dokumentasi dalam membentuk keyakinan kelas. Bu, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Di sini Ibu ada stick note warna kuning dan warna-warni dan juga spidol warna-warni. Nah, anak-anak Ibu silahkan membuat keyakinan kelasnya dan impian kelasnya. Apakah yang terasa sama anak-anak Ibu? Jadi emang yang ada di dalam hatinya. Silahkan ini tulis di stick note ini, nanti ditempel di whiteboardnya. Oke? Oke. Baik, Kelvin yang sebelah sini, Kelvin bantuin
Mana itu? Udah dibaca di depan. Mengerjakan tugas cepat ya, tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Dua lagi. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kerjasama menjaga kebersihan kelas. Satu lagi. Kami sepakat untuk menjaga properti kelas. Dan terima kasih Amin. Ketiga yang tadi, yang pertama kelas artinya keamanan kelas. Oke, baik. Dari keyakinan kelas tadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai peserta didik harus mempunyai keyakinan kelas. Yang pertama sifatnya harus bertanggung jawab. Apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Mandiri. Oke, baik. Setelah selesai keyakinan kelas ini, mudah-mudahan anak ibu menampilkan dan menerapkannya di hari ini sampai ke depannya. Oke? Baik, sekian dulu pembelajaran dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Untuk aksi nyata saya, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru di kelas. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dan perlunya peran orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu semuanya dalam acara diseminasi Ibu Putri Andika yang akan ditampilkan sebentar lagi. Disyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Untuk waktu Ibu Putri disilahkan untuk mendiseminasikan karya beliau dengan judul Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif dan Membuat Keyakinan Kelas. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang semua ibu-ibu di SMK Negeri 1 Kasem. Mari kita berkolaborasi bersama, belajar bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Andika, calon guru penggerak
Pancasila. Selanjutnya, ini disiplin positif. Apa arti disiplin positif? Apakah ibu-ibu semuanya sudah mengetahui apa itu disiplin positif? Belum? Baik. Kalau belum, di sini saya akan memaparkan. Oke. Dalam budaya kita, biasanya makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi semuanya kita itu menganggap disiplin itu harus suatu kepatuhan. Nah, di sini Bapak Pendidikan Kinerja Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin berarti self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cepat melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Baik, selanjutnya disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utama yang disiplin diri itu sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang universal untuk memotivasi dari dirinya secara intrinsik. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bagaimana dia bertahan hidup, dia perlu kasih sayang yang akan dia terima, penguasaannya, kebebasan, serta kesenangannya dalam kehidupan yang ingin dia miliki. Baik. Selanjutnya, ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Jadi, motivasi itu, Bapak Ibu sudah tahu belum? Motivasi itu terdapat apakah ada di dalam sama dari luarnya saja? Tahu. Oke, benar sekali Ibu Tami. Jadi, motivasi itu merupakan dorongan secara seseorang secara tidak sadar maupun sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Jadi, motivasi perilaku manusia itu dia akan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia menginginkan imbalan. Motivasi yang dia inginkan, contoh misalnya dia disiplin terus mendapatkan penghargaan dari guru. Contohnya kayak Ridwan mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan mendapatkan kebajikan. Inilah adalah motivasi membuat seseorang memiliki disiplin diri. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi, kalau misalnya kita menjadi seorang guru dalam mengajar, jadi ada hukuman sama penghargaan. Itu konsep disiplin yang gagal. Kenapa? Yang satu karena jika misalnya Bapak Ibu menghukum muridnya, itu akan merasa menyakitkan, merasa tidak nyaman, murid takut, merasa terpaksa, murid menginginkan kesadaran dirinya yang ada pada dirinya, lalu murid menjadi rendah hati atau namanya introvert, seperti dia nggak mau menceritakan dirinya sendiri. Terus kalau misalnya kita memberikan penghargaan, itu juga masuk ke konsep disiplin yang gagal. Contoh, itu tidak efektif merusak hubungan antara
semua ibu-ibu, saya sharing di sini untuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Seharusnya kita mempunyai dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya, kalau misalnya kita penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan kepada siswa itu, terus kita kasih respon stimulus kepada siswa, murid mematuhi peraturan, lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau kita kasih konsekuensi. Contoh misal anak murid kita terlambat datang ke sekolah, 1 kali 2 kali kita kasih tahu konsekuensinya. Kalau terlambat ke sekolah, Anda harus misalnya masuk ruang BK. Jadi di sini kita sebagai guru, kita harusnya memilih yang konsep restitusi. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid mengenali dirinya dan orang lain, teori kontrol, disiplinnya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Oke, kita lanjut ke bagaimana pendekatan restitusi itu sendiri. Nah, ibu-ibu sudah tahu restitusi itu apa? Belum. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, saya memberikan contoh, misalnya ada pendekatan restitusi yang siswa datang terlambat. Jadi, contohnya itu kita sampaikan ke anak, "Nah, kamu kenapa terlambat?" Terus, misal si anak menjawab, "Saya membantu orang tua saya pagi-pagi untuk mengantarkan jualan dulu ke pasar, Bu." Nah, disampaikan ke anak, "Gak apa-apa, semua manusia pernah melakukan kesalahan, tapi besok jangan diulang lagi. Gimana caranya untuk memperbaiki diri? Kita kembalikan kepada anak. Jadi jangan kita, "Nak, kamu ayo berdiri di lapangan, berdiri 2 jam." Jangan seperti itu. Jadi kita suruh anak bagaimana dia memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kita tawarkan, bukan paksaan. Terus bagaimana caranya? Sampaikan. Terus misalnya si anak menjawab dengan, "Saya bangun lebih awal lagi dan tidak terlambat dan bisa mengontrol disiplin waktunya." Ya. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menguatkan karakternya dan fokus pada solusi, bukan mencari pembenaran. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus siswa yang mengerjakan PR. Nah, ini saya kasih contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan PR. Kalau dikatakan hukuman, guru menghukum diri anak tersebut di depan kelas dan menulis tulisan berjanji tidak lupa mengerjakan PR 100 kali. Pernah merasakan? Pernah. Saya juga dulu pernah merasakan. Kalau enggak, dipukul dengan rau kayu yang panjang itu. Oke, itu namanya hukuman. Yang kedua ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Nah, itu konsekuensinya. Kalau restitusi, kita menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri kepada siswa, lalu kita membantunya. Jadi kita bukan hanya menanyakan, tapi kita menyelesaikan masalahnya. Jadi siswa pun akan terbuka dengan kita. Jadi misal, "Nah, kenapa nggak buat PR? Saya kelupaan, Bu." Nah, besok di alarm ya, di handphonenya kan ada namanya settingan waktu jadwal itu loh. Nah, bisa seperti itu ya, atau dibikin alarm atau diingetin sama siapanya, sama orang tuanya. Jadi kita sampaikan solusinya kepada anak. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum seperti yang tadi. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini. "Kamu nggak kasihan kok Nak sama ibu udah capek-capek ke sekolah pagi ini, terus ikutin sekolah kalian nggak ngerjain tugas." Nah, itu membuat merasa bersalah muridnya. Jadi kalau sebagai teman, misal seperti ini, "Ayo, apa deh?" Nah, kayak gitu. Jadi itu seperti teman. Kalau pemantau, dia cuma hanya melihat saja, tapi tanpa memberikan solusi. Nah, kita sebagai guru harusnya kita menjadi seorang
manajer. Jadi manajer ini kita memegang posisi kontrol di kelas itu. Jadi kita buat sebagai teman-teman siswa ini tidak merasa tertutup dengan kita. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol bagi yang saya sampaikan tadi, siswa datang terlambat. Hukum pasti bilang ini, kamu selalu saja terlambat, selalu terakhir datang. Kalau seandainya pembuat satu salah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, itu contohnya yang buat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, ya sudah hari ini nggak apa-apa. Nah, karena duduk nak seperti itu. Memantau ini seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita harus menjadi posisi yang manajer. Jadi, apakah kamu mengetahui kesalahan kamu, nak? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu. Jadi ada 5 penerapan posisi kontrol sebagai seorang guru atau sebagai pemimpin. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm atau pengendara sambil mengendarai? Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, seperti itu. Oke. Oke, sekarang bentuk keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di sekolah, yaitu keyakinan kelas lebih bersikap abstrak, pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan sampai ke anak-anak, kamu tidak harus boleh begitu, jangan ada kata jangan dan tidak. Jadi katanya baiknya kelas itu bersih, harusnya gotong royong. Nah, seperti itu. Jadi kita buat keyakinan kelas ini harus semua warga sekolah harus aktif berpartisipasi semuanya. Oke. Di sini saya akan memperlihatkan nanti video keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke. Nah, di sini loh, segitiga restitusi. Kita harus yang pertama menstabilkan identitas. Makanya kita tanya dulu bagaimana, nah kamu kok terlambat? Gak apa-apa, semua orang melakukan kesalahan itu hasil validasi tindakan. Jadi kamu seharusnya bagaimana besok agar tidak terlambat. Nah itu kata-kata untuk validasi tindakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Baik, kalau kamu seperti itu, besoknya kamu harus gimana? Apakah kamu akan bersifat seperti itu lagi? Nah itu posisi kontrol segitiga restitusi. Baik. Nah, sekian dulu pemaparan diseminasi aksi nyata dari saya. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas destinasi Ibu Putri Andika dengan judul aksi nyata pagi budaya positif dan buat keyakinan kelas. Pada sesi kedua akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Untuk yang akan bertanya, silakan. Maksimal berapa UP? Serah, jadi close. Monggo. Berdasarkan dari pemaparan video yang Ibu jelaskan tadi, saya ingin menanyakan mengenai bagaimana cara kita menghadapi guru yang masih menghukum muridnya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Fira tadi. Katanya bagaimana cara menyikapi
berdua dulu kita sampaikan. Kalau seandainya Bapak Ibunya tidak melakukan perubahan, mungkin kita bisa langsung ke atasannya. Kita sampaikan, mungkin kita sering-sering melakukan seminar atau kayak semacam pertemuan mengenai bagaimana posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru. Seperti itu, Bu Indah. Oh iya, Bu Fira. Bagaimana Bu Fira? Oke, baik. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Ya, baik Bu Tami. Ini saya sendiri loh yang mengantarkan mikrofon. terima kasih. Baik Bu Tami, silakan. Saya tertarik dengan sistem pembelajaran diferensial. Bisa diulang ke awal lagi untuk PPT-nya, Bu. Sistem pembelajaran Diferensial. Dari awal. Ya. Pembelajaran diferensial ini kan ini untuk Uber ya, kalau nggak salah ya, Iya. yang lagi viral. Merdeka ya. Terus gini, untuk mengaplikasi di kelas, kayaknya kan belum familiar ya untuk guru-guru ini. Kayaknya gini, pembelajaran diferensial itu kan menurut sudut pandang saya kan untuk siswa, bukan karena guru itu sistem tuh kayak gini. Ya. Yang saya pengen bagaimana, jadi gini, pembelajaran diferensial itu kan memanusiakan siswa. Iya. Jadi bukan otoriter guru ya. Ini jadi peralihan dari Kultilas ke Umer. Iya. Ya. Oke. Nah, untuk menuju ke profil pelajar Pancasila, mewujudkan perkembangan siswa yang dikehendaki dalam pembelajaran sistem diferensial tersebut, kayaknya kan belum belum jalan ya, karena banyak guru yang tetap mempraktekkan sistemnya dia, bukan keinginan siswa. Nah, menurut Ibu Putri sebagai narasumber, bagaimana mengubah paradigma di sekolah agar pembelajaran diferensial tersebut bisa terlaksana walaupun tidak belum sempurna, karena pelan-pelan. Jadi siswa merasa terbiasa, ini loh saya Bu, keinginan saya seperti ini loh di kelas. Jadi jangan ini kehendak guru, tapi siswa juga diikut sertakan. Terima kasih. Baik, kasih aplaus dulu semuanya. Baik, terima kasih Bu Tami. Saya sangat apresiasi banget pertanyaannya. Membuka juga pikiran saya, bagaimana saya akan kita semua menciptakan pembelajaran yang terdiferensial. Jadi, di sini saya jelaskan dulu apa itu pembelajaran yang diferensiasi.
jalur inklusi. Cuman inklusi ini sebagai seorang guru kita harus mengetahui jalur inklusi itu bukan hanya dia yang cacat kakinya, cacat pendengarannya, penglihatannya, tetapi inklusi itu ada anak 10 yang kita sampaikan, satu pun nggak nyantol di pikirannya, itu ada. Saya sudah membuktikan sendiri ada siswa seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau cara mewujudkannya, pertama dari diri sendiri dulu. Kita terapkan di kelas, setelah itu kita berbagi. Contoh yang saya lakukan ini diseminasi, biar memaparkan kepada guru-guru juga semuanya bagaimana posisi kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Lalu mungkin setelah kita sharing dari mulut ke mulut dan sampaikan, itu mungkin bisa luas ke grup-grup. Kita kan punya grup MDMP perhotelan gitu. Jadi mungkin saya seperti itu jawabannya. Mungkin ada ibu-ibu yang mau menambahkan? Berikut ini adalah contoh kasus yang saya alami di sekolah sebelum adanya keyakinan kelas. Baik, demikianlah sesi administrasi sudah dilalui oleh Ibu Putri Andika dengan sempurna. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekurangan atas jawaban dan kata-kata yang mungkin belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata saya dalam satu kegiatan budaya positif yang saya terapkan melalui segitiga restitusi. Nah, di sini ada beberapa kasus yang sudah saya saksikan. Masya Allah, Der, Ibu bangga dan salut banget sama kamu. Artinya, Adel sudah mempunyai nilai positif, suka menolong dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Sekarang, Adel hanya kelupaan membangun diri dan selamat untuk pergi sekolah, ya kan? Sekarang, pertanyaan. Adel tidak membawa topi dan terlambat datang ke sekolah. Itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, Bu, saya melanggar. Dan keyakinan kelas apa yang Adel langgar? Ya, Bu, saya tidak disiplin waktu. Sekarang, disiplin waktu itu penting atau tidak? Ya, Bu, penting. Adel, sekarang disiplin waktu itu penting kan? Kira-kira tindakan kedepannya Adel mau seperti apa? Baik, Bu, saya juga larut malam mempersiapkan keperluan sekolah di malam hari, lalu berawal dengan menyalakan alarm. Good job, Adel. Sekarang Adel sudah memperbaikinya. Kira-kira Adel mau jadi orang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi. Nah, kalau begitu Adel, sekarang Adel boleh masuk ke dalam sekolah dan berbaris ke dalam hafalan. Iya, Bu, terima kasih. Ica lagi apa, Nak? Saya lagi kebingungan dulu karena belum bisa tugas. Ica belum mengerjakan tugas home office. Coba Ica berdiri dulu. Ica, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti minggu lalu juga ada teman Ica yang melakukan kesalahan tidak mengerjakan tugas home office. Nah, Ica melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Iya, Bu, benar. Seminggu kemarin saya nggak masuk, saya tidak mengetahui kalau benar PN. Sekarang bagaimana keadaannya, Nak? Apakah sudah sehat untuk beraktivitas? Kan minggu kemarin Ica kan sudah mengirim surat keterangan sakit. Berarti Ica sudah mempunyai nilai yang positif.
Ibu bangga dan bahagia melihat Ica sudah mempunyai nilai budaya yang positif. Buktinya, Ica hanya tidak mengerjakan tugas saja kan? Ya Bu, saya minta maaf sebelumnya. Dari kejadian sekarang, kira-kira Ica menganggap keyakinan kelas atau tidak? Ya Bu, saya mengajar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Ica raga? Ya Bu, saya tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, Ica sudah tahu kan penting atau tidaknya tanggung jawab itu? Sangat penting Bu. Baik, kalau tanggung jawab itu penting bagi Ica, kira-kira untuk kedepannya tindakan apa yang akan Ica lakukan? Saya akan bertanggung jawab dan menanyakan ke teman kalau saya tidak masuk. Ica, Ibu bangga sekali sama Ica. Kira-kira kalau Ica sudah memperbaiki kedepannya, budaya Ica mau positif jadi yang orang sudah seperti saya apa? lakukan di SMA Saya akan Negeri menjadi 1 Ngasem. orang yang bertanggung jawab. Baiklah, kalau seperti itu, Ica sekarang balik ke lab laboratorium untuk mengerjakan tugas video handling gas check-in. Oke, Ica? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Putri dengan responnya. Saya sangat bangga dengan respon Bu Putri karena tidak memarahi saya, sedangkan beliau malah memberikan semangat dan nasihat kepada saya. Sekali lagi terima kasih. Saya terlambat datang ke sekolah dan melanggar peraturan upacara. Tapi dengan Bu Putri, saya justru didukung agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap kesalahan. Berikut adalah aksi nyata saya mengenai budaya positif yang sudah saya terapkan di SMK Negeri 1 Ngasem. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia How are you today? How about you? Dan dimulai marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menghargai jasa para pahlawan. Selalu semuanya berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3, 4 mulai. 1, 2, 3. Before our study, let's pray together. Perubahan selanjutnya yaitu pada saat berdoa. Di kelas saya ada siswa yang beragama non-muslim. Jadi, saya memberikan kesempatan untuk berdoa bersama juga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman kita membaca Al-Husna. Ya
bersama-sama.
Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang sulia. Perkenalkan, nama saya Daniel Adrian dari 12 APL 1. Saya selama di Bu Putri sangat senang, sangat happy, dan Bu Putri kalau mengulang itu banyak game-gamenya dan permainan yang sangat menyerukan dan kuis-kuis yang berhadiah. Semangat selalu Bu Putri untuk mengajarnya. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta dari kelas 12 APH 1. Selama saya belajar dengan Bu Putri, saya merasa senang, bahagia, mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat. Pembelajaran yang diajarkan sangat jelas dan tuntas, sehingga saya bisa menentukan arah bakat dan minat saya. Sekian testimoni tentang belajar dengan Bu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Bianggoro, kelas 12 APH 1. Saya sangat senang belajar dengan Bu Putri karena seru dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puja Anggaini, kelas 12 APH 1. Saya sangat menghargai cara mengajar Bu Putri karena Bu Putri selalu mengajarkan tentang nilai religius dan taat pada agama. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Kurniawan dari 12 APH 2. Belajar dengan Bu Putri sangat menyenangkan dan banyak game dan hadiah yang menarik. Perkenalkan, nama saya Lima Fura, kelas 2 APH 1. Belajar dengan Bu Putri sangat menarik, inovatif, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Belajar dengan Bu Putri sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira, guru perhotelan SMKN 1 Ngasem. Saya teman sejawat dari Ibu Putri Andika. Di sini saya ingin memberikan testimoni tentang aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan adalah penanaman nilai nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di kelas, serta penanaman nilai-nilai religius seperti membaca doa, Asmaul Husna, ayat pendek, sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar berjamaah. Saya terinspirasi dari aksi nyata Bu Putri yang nantinya juga saya terapkan di pembelajaran saya. Sekian testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarya Hutamenisih, guru perhotelan SMKN Negeri 1 Ngasem Kediri. Di sini saya sebagai teman sejawat. Berikut ini adalah materi diseminasi aksi nyata level 1.4 budaya positif dan keyakinan kelas saya.